Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa rahimakumullah, selaku khatib saya dan semua khatib di seluruh dunia pada siang hari ini mengajak kepada semua jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dari level kita muslim, mukmin. Mari kita berlomba-lomba berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi jiwa-jiwa muttaqin atau orang-orang yang bertakwa, dengan menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah, dan mari kita berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fazal muttaqun, sungguh bejo, sungguh beruntung orang-orang yang menuju ketakwaan. Dan inilah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bulan ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Rasul memohon keberkahan dalam artian keberkahan umur kita, terutama selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak iman kita ini tidak sampai merosot, tapi tetap dalam istiqomahnya, lebih-lebih bisa naik. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 hitungan bulan Hijriah. Maka di bulan Sya'ban inilah Rasulullah memohon keberkahan, artinya memohon supaya umurnya berkah, umurnya selalu dalam keridhaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa balikna Ramadan, dan Rasul berdoa wabarikna Ramadan, semoga dipanjangkan umurnya sampai menemui bulan Ramadan bulan depan. Dan inilah yang Rasulullah, dan kita juga seyogyanya memohon, meminta, berdoa umur kita selalu dalam ketaatan di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan kita disampaikan nanti sampai di bulan Ramadan bisa beribadah di dalamnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada para jamaah bahwa marilah kita sentiasa untuk beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, amal kebaikan sangat banyak sekali, baik berupa jiwa, raga maupun harta. Di antara salah satu amalan soleh, amalan baik yang senantiasa kita lakukan di antara adalah berdoa. Doa ini mungkin ringan bagi kita, tetapi terkadang kita meremehkan. Allah telah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu sekalian kepadaku, maka akan aku ijabahi. Kita diperintah oleh Allah untuk selalu meminta dan meminta. Apa hajat kita? Dalam kebutuhan kita, ibadah kita minta tolong kepada Allah agar kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya diberi kemudahan.
Tentunya ini adalah kita memohon dengan cara berdoa. Dan berdoa ini tentunya sangat dilakukan untuk dirinya sendiri. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, di samping kita mendoakan diri kita sendiri, marilah kita juga mendoakan orang lain, sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul telah memberikan ajaran kepada kita semua bahwa kita dianjurkan untuk mendoakan orang lain. Tidak cukup berhenti untuk diri kita sendiri kita doakan. Sebagaimana hadis Muslim, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi", tiada seorang hamba mukmin muslim yad'u li akhihi, yang mau mendoakan saudara muslimnya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan tadi, illa qala al malak walaka bimislin, kecuali malaikat akan berkata walaka, dan bagimu juga seperti apa yang kamu doakan kepada saudaramu, dan kepadamu seperti apa yang engkau minta. Ini janji Allah melalui Rasulnya, dan malaikat adalah hamba Allah yang taatun, yang taat, tidak ada dosa, maka tentunya doanya malaikat ini insya Allah makbul. Dalam hadis tersebut para jamaah, kita dianjurkan mendoakan saudara kita bidhahril ghaib, tanpa diminta saudara kita. Kita hidup dalam bermasyarakat, kita melihat tetangga kita dalam kesusahan, kita doakan secara diam-diam, ya Allah, semoga si A engkau beri keluasan rizkinya, ya Allah, engkau beri rezeki halal barokah, ya Allah, engkau mudahkan anaknya sekolah, ya Allah, engkau beri keselamatan keluarganya, ya Allah, engkau beri kebahagiaan dunia akhiratnya, ya Allah. Doa-doa yang dibacakan untuk saudara kita secara otomatis akan kembali kepada kita sesuai hadis tadi, illa qala, kecuali malaikat berdoa juga walaka bimislin, dalam hadis Muslim. Inilah sejujurnya yang kita lakukan. Tentunya sementara ini kemungkinan kita hanya cukup berdoa untuk diri kita, tetapi mari dengan adanya hadis yang kita simak pada siang hari ini, mari kita praktekkan. Di samping kita berdoa untuk diri kita, doa dalam beberapa hal, doa dalam keselamatan, minta sehat, minta cukup, jadi orang bersyukur, jadi orang keluarga bahagia, anak-anaknya soleh solihah. Di samping kita berdoa itu, kita untuk diri kita, mari kita doakan kanan kiri kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, tetangga kanan kiri kita. Insya Allah doa-doa yang kita minta ini akan kembali kepada kita. Dan dalam sebuah keterangan kitab dijelaskan kesuksesan seseorang, dikabulkannya hajat seseorang, salah satunya adalah sering-sering mendoakan saudara atau sesama muslim yang lain. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, dengan berdoa mendoakan orang lain. Yang kedua, amalan soleh yang kita kerjakan walaupun remeh tetap berdoa, yakni adalah mari kita berdoa untuk ampunan sesama muslim. Ini juga dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ighfir, ampunilah, lana kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, orang-orang yang mendahului iman kami, wala tajal fi qulubina, dan selanjutnya. Jadi ayat Al-Hasyr 10 ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita dianjurkan oleh Allah, di samping minta ampun untuk diri kita, maka kita juga dianjurkan minta ampun untuk saudara-saudara kita sesama muslim. Adab atau urutan ketika berdoa ampunan, di saat kita minta ampun untuk diri kita, kedua orang tua kita, maka pada orang lain, yakni sesama muslim, maka secara garis besar saya katakan, maka janganlah kita pelit untuk berdoa. Artinya kita hanya cukup berhenti berdoa untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi mari di samping kita berdoa untuk diri kita sendiri,
kita doakan orang lain, yang termasuk yang kedua ini adalah memohon ampunan kepada sesama muslim. Dan inilah insya Allah yang akan kita rasakan di saat kita nanti wafat, meninggal, maka doa-doa ini tentunya juga akan mengalir dari saudara-saudara muslim yang masih hidup. Ini yang kedua para jamaah, mendoakan ampunan untuk orang-orang mukmin yang sudah mendahului kita. Maka minimal 5 kali sehari semalam kita membaca doa ampunan itu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kaum muslimin muslimat, laki-laki perempuan, mukminin mukminat. Ini salah satu contoh doa ampunan. Dan masih banyak lagi doa-doa yang diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, yang ketiga para jamaah, amalan soleh, amalan kebaikan yang sepatutnya sentiasa kita lakukan sebagai orang mukmin adalah dalam kaitannya berdoa. Mari kita juga istiqomah dalam mendoakan kedua orang tua kita, terutama kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Dalam sebuah hadis Nabi Musnad Ahmad yang artinya bahwa para sahabat saat duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang orang Ansor bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, adakah kewajiban bagi saya kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Apa jawaban Rasul? Iya, masih. Yang pertama adalah as-sholatu alaihima, mendoakan, mensolati keduanya, mensolatinya. Wal istighfar lahuma, memohonkan ampun keduanya. Wa infadu ahdahima, dan menunaikan janji-janjinya. Dan yang keempat adalah ikramu shadiqatuha, dan menyambung tali silaturahim kedua orang tua kita. 4 hal inilah kewajiban yang harus dilakukan anak-anak ketika orang tuanya sudah meninggal. Jadi ketika kedua orang tua kita meninggal, tidak putus ketaatan kita, kewajiban kita kepada orang tua, tetapi masih ada kewajiban, yakni diantaranya as-sholatu alaihima. As-sholah artinya doa, ini bisa bermakna mensolatinya atau senantiasa mendoakannya. Mensolati secara bahasa, ketika orang tua kita meninggal, kita jangan hanya pasrah kepada tetangga kanan kiri kita, kepada jamaah yang mensolati, sedangkan kita hanya duduk-duduk saja. Kita sedih boleh, tetapi ketika orang tua perawatan mulai memandikan, mengkafani, mensolati kuburan, kita sebagai anak harus terdepan dalam mengawal perawatan jenazah orang tua kita, terutama mensolatinya. Kita harus ikut untuk merawat orang tua kita yang sudah meninggal. Karena terkadang kita lihat sebuah keluarga meninggal orang tuanya, tapi anak-anaknya tidak ikut sholat. Justru inilah yang tidak baik. Rasulullah yang pertama as-sholatu alaihima, mensolatinya atau mendoakannya. Dalam sholat mayat itu doa-doa saja yang ada dalam sholat mayat tersebut. Yang kedua dalam hadis tersebut adalah istighfaru lahuma, mendoakan. Inilah kewajiban orang tua, kewajiban anak kepada orang tua seusai orang tua wafat. Tidakkah kita ingat hadis Nabi yang sangat populer, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salas. Ketika anak Adam mati, maka terputuslah segala amal kecuali 3 perkara. Sodakotin jariyah, sodako yang telah dibuat, diciptakan waktu si orang tua ini hidup. Yang kedua, ilmin yung tafa' bihi, ilmu yang telah diajarkan, diamalkan oleh orang tua kita saat hidup. Yang terakhir, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh senantiasa mendoakan kedua orang tuanya yang sudah wafat. Titel di sini walad, anak, tetapi di sampingnya soleh, waladun soleh, anak yang soleh, yaitu yad'ullah, yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Ini berarti kalau tidak mau mendoakan berarti bukan waladun soleh dalam hadis sahih tersebut. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, 2 ini amalan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
ini adalah dua hal ini dibawa oleh mayat saat mayat ini masih hidup. Tinggal satu harapan, orang tua hanya menanti satu harapan saja. Kenikmatan kubur ini dapat dinikmati oleh si mayat saat si mayat di dunia ini beramal, bersedekah jariyah, ilmunya diamalkan, anak-anaknya mengikuti apa yang seperti orang tua. Ini akan mengalir terus. Tetapi sayang, ketika tidak ada duanya bagaimana? Maka di antara yang masih mengalir terus menerus tinggal satu, yaitu anaknya mau tidak mendoakan orang tua yang sudah meninggal tadi. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini para jamaah sholat Jum'ah, marilah ketaatan atau kewajiban bakti kita kepada orang tua ternyata tidak putus saat orang tua masih hidup. Orang tua sudah mati tapi terus masih ada. Di saat orang tua masih hidup mungkin kelihatan, oh iya anak saya yang A ini baktinya luar biasa kelihatan, tetapi ketika orang tua meninggal ini tinggal prakteknya, apakah anak ini benar-benar soleh dan tidaknya, masih taat apa tidaknya. Justru di saat orang tua masih meninggal, orang tua ini menunggu doa dari anak-anaknya, terutama anak yang dilabeli waladun soleh tadi. Mudah-mudahan para jamaah kita yang hadir di sini, keluarga kita dibimbing oleh Allah bisa melaksanakan amalan-amalan soleh, walaupun amalan itu ringan menurut kita, tapi pada hakikatnya sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Mudah-mudahan tiga hal yang saya sampaikan bisa kita praktekkan, bisa dimudahkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala aidzan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal muslimin wa damir a'da'ad-din wal kafaratal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ya Allah, khususan baldah Indonesia min ahsanil ahwal bihaulika wa quwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdhul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.